Saya ingin berbicara beberapa hal. Yang pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada tim Kemendikbud untuk acara hari ini yang luar biasa, dan juga untuk tim fasilitatornya yang luar biasa hebatnya. Saya ingin sedikit observasi, gimana bapak-bapak dan ibu-ibu, sesi hari ini beda apa sama? Bedanya apa? Diskusi, apalagi bedanya? Dinamik, apalagi? Ada presentasi, apalagi bedanya? Saya hadir di sini, ya dialog. Apalagi bedanya? Apa? Memberikan tip. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya hanya duduk di depan, saya berdiri di depan bapak-bapak, ibu-ibu presentasi 4 halaman. Apakah pemahaman dan internalisasi daripada kebijakan ini akan mendalam apa tidak? Apa perbedaannya hari ini? Kita diskusikan, kita analisa apa positif, apa negatifnya. Kita kerja secara kelompok. Alangkah luar biasanya kalau ini terjadi di setiap sekolah-sekolah kita se-Nusantara. Kita membuat format ini hari ini bukan hanya agar pemahaman 4 kebijakan lebih strong, lebih kuat, tapi saya ingin membuktikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa proses pembelajaran di level apapun itu membutuhkan interaksi, membutuhkan gotong royong, membutuhkan debat, butuh diskusi, dan butuh pemikiran kritis. Yang saya harapkan PR keluar dari hari ini adalah Bapak dan Ibu laksanakan ini di setiap jenjang. Diskusi seperti hari ini terjadi di setiap jenjang agar sampai di sekolah pun ini terjadi. Hari ini kita mulai langkah pertama Merdeka Belajar. Kita mulai langkah pertama, dan ini hanya langkah pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu. Banyak orang pasti akan khawatir dengan perubahan ini. Pasti ada banyak orang mengkritik bahwa guru-guru belum siap, kompetensinya masih belum cukup, sekolah-sekolah belum siap. Saya ada 2 jawaban terhadap komen ini. Jawaban pertama adalah jangan meremehkan guru-guru dan kepala sekolah kita. Komentar kedua adalah yang saya yakin adalah tanpa guru-guru kita mulai melewati proses ini, proses pemikiran, reinterpretasi, proses penciptaan kurikulum dan penilaian sendiri. Kalau guru-guru kita tidak melewati proses ini, proses pembelajaran di dalam kelas tidak akan terjadi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini adalah kuncinya. Ada perbedaan di antara administrasi pendidikan dan pembelajaran. Ini 2 hal yang berbeda. Yang ingin kita lakukan adalah pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Jadi bagi teman-teman mungkin di luar yang sangat tidak pede, sangat tidak confident bahwa guru-guru dan kepala sekolah kita tidak bisa misalnya menciptakan penilaian dia sendiri, mohon dibantu, tapi juga diyakini mau kompetensi levelnya tinggi atau rendah, kalau guru-guru kita tidak melewati proses ini, bagaimana murid kita bisa melalui proses pembelajaran? Jadi mohon ini dipertanyakan lagi bahwa argumen-argumen masalah kompetensi, proses ini harus berjalan, bapak-bapak, ibu-ibu. Seperti yang kita buktikan hari ini, dari kita melakukan refleksi, dari kita melakukan pengkajian dan penciptaan rencana-rencana seperti yang bapak-bapak ibu lakukan dengan flip chart, disitulah proses pembelajaran terjadi.
Dan dari situlah bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menularkan pembelajaran tersebut turun sampai ke jenjang sekolah. Nggak ada bedanya sama kepala sekolah sama guru, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, mohon ini diyakini. Kenapa kita memberikan kemerdekaan? Karena proses pembelajaran guru hanya bisa tercapai kalau mereka dimerdekakan, dan proses pembelajaran siswa hanya bisa dicapai kalau mereka dimerdekakan. Ya, jadi ini koneksinya. Kenapa ini luar biasa pentingnya? Saya ingin ucapkan terakhir adalah semua input-input bapak-bapak, ibu-ibu itu pasti akan saya kaji, beserta tim saya akan kita kaji semua. Jadi jangan khawatir, akan kita masukkan. Saya ingin memberikan terima kasih kepada 2 orang lagi atau 2 grup lagi yang sebenarnya sangat membantu. Yang pertama, saya ingin berterima kasih sama Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan bagi Kemendikbud untuk melaksanakan Merdeka Belajar, karena visinya beliau itu luar biasa. Tanpa dukungan beliau tidak mungkin ini semua pergerakan terjadi. Itu tolong diyakini. Dan yang kedua yang saya ingin ucapkan terima kasih, saya ingin ucapkan terima kasih sama Komisi 10 DPR yang telah memberikan berbagai macam masukan kepada kami di Kemendikbud dengan kualitas yang sangat baik. Ini banyak sekali ide-ide, mereka menampung aspirasi masyarakat yang akhirnya tercipta kebijakan ini. Jadi terima kasih untuk Komisi 10 DPR yang selalu mendukung. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, keluar dari sini PR-nya banyak ya. Saya PR-nya banyak, bapak-bapak, ibu-ibu PR-nya banyak. Kalau ada pertanyaan tolong ditanya, kalau ada isu tolong dibahas. Yang pasti satu hal saya minta, jangan diam di tempat. Marilah melangkah bersama menuju Indonesia merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.